di dalam Islam, kedudukan orang tua itu luar biasa mulia ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyampaikan di dalam rangkaian Quran surah Luqman dari ayat 11 sampai 19 itu kan ada nasihat-nasihat Luqman ke anaknya ya. Di sana di bagian awal itu Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai menyampaikan kalaulah ada orang tua yang mengajak kepada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya atau kesyirikan begitu ya. Turunannya itu contohnya itu adalah syirik, misalnya orang tua ngajak kepada kesyirikan, itu kan dosa yang luar biasa besar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan menghardiknya atau kemudian memarahinya atau apa kemudian pokoknya perkara-perkara yang seperti itu tuh tidak gitu. Allah Subhanahu wa taala justru kemudian menyampaikan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka bersahiblah kamu dalam kehidupan di dunia ini secara ma'ruf, dengan baik. Insecurity itu rootsnya dari keluarga teh. Ada yang bilang kayak gitu. Menurut Teh gimana sih? Benar nggak kayak gitu? Sepakat nggak Teh yang gitu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang itu salah satu pertanyaan yang sering Teteh dapetin juga sih. Apakah kemudian certain traits yang kemudian kita miliki di saat kita sedang sudah mencapai usia dewasa ini adalah akibat dari orang tua ya, yang dilakukan sama orang tua dulu. Sebetulnya kalau kembali kepada kajian secara saintifik ya, memang manusia itu karakter yang ada dia miliki atau misalnya sikap, bahkan kemudian cara berpikir dan sebagainya, memang ada yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kalau kita perhatikan juga di dalam sirah-sirah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membentuk para nabi, membentuk para rasul, membentuk para sahabat dan sahabiah itu banyak sekali dari berbagai peristiwa-peristiwa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Jadi memang faktor lingkungan itu ada. Walaupun juga secara lagi-lagi ya saintifiknya adalah memang masing-masing manusia itu kan punya bawaan genetik ya, sederhananya. Jadi tetap ada bawaan genetik seseorang tuh gimana, seseorang gimana gitu. Ada orang yang punya tendensinya akan langsung outgoing kalau ketemu sama banyak orang. Ada orang yang punya tendensi dia akan mengamati dulu kalau pertama kali ketemu orang. Ada orang yang punya, ini secara umum ya, ada orang yang punya kelebihan untuk mengolah angka misalnya, ada orang yang lebih punya kelebihan dalam bidang bahasa dan sebagainya. Itu kan ada faktor-faktor genetik nanti dipengaruhi oleh lingkungan juga. Tapi at the end of the day Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi diilhamkan kepada jiwa itu, Quran surah Asy-Syams ya 8-10, jalan fujur dan jalan takwa. Beruntunglah mereka yang menyucikannya, merugilah mereka yang mengotorinya. Hubungannya sama insecurity apa? Tadi kan kita ngebahas panjang ya berkenaan tentang insecurity, walaupun sebenarnya itu mungkin belum selesai, masih banyak hal-hal lain yang bisa kita perdalam gitu. Tapi kunci kita untuk bisa memaintain certain level of insecurity itu adalah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita keep cleaning our heart gitu ya. Kita terus menyucikan hati kita, maka kita bisa dapat tuh si positioning menjadi orang-orang bertakwa itu seperti apa. Contoh misalnya, tadi terakhir kan kita sempat ngebahas tentang insecure masalah pernikahan gitu ya, karena efek orang tua, dan itu sering terjadi. Maksudnya karena orang tua saya berpisah, karena orang tua saya dulu pernikahannya gini dan sebagainya, jadi saya ngerasa aduh gimana kalau nanti ternyata saya jadi begini, saya jadi begitu dan sebagainya. Balik lagi, kalau kemudian kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang memilih jalan yang Allah Subhanahu wa taala senang tuh apa sih? Ya udah kita ambil ke sana gitu loh. Jadi kita nggak lagi merasa bahwa apa yang orang tua kita lakukan itu akan langsung berpengaruh kepada kita gitu. Karena kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk mengambil langkah baru atau kita masih tetap
ngereyek-reyek sama apa-apa yang terjadi di masa lampau. Kita punya pilihan untuk memaafkan orang tua kita, atau kemudian kita tetap ngebawa-bawa itu di dalam benak kita. Kita punya pilihan untuk menyalahkan masa lalu terhadap diri kita sekarang, atau kita mengambil pilihan bahwa saya tidak mau didikte oleh masa lalu saya gitu. Saya ingin mengambil pilihan yang terbaik. Makanya kemudian kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nanti akan ada orang-orang yang melanggar ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyalahkan nenek moyangnya. Ini nih dulu nenek moyang saya kan gini, makanya saya kayak gini gitu. Nah di dalam Islam Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti jalan-jalan Allah, bukan jalan orang yang lain gitu. Bukan jalan nenek moyang kita, bukan jalan orang tua kita. Kita mengikuti yang baik-baik gitu. Jadi balik lagi ya, apakah ini kan kita belum diskusi secara spesifik nih ya, bagian dari toxic parent seperti apa sih yang membuat seseorang insecure, karena itu luas banget ya, insecurity dalam hal apa dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita bertahan dengan pegangan kita yakni Quran dan Sunnah dan bertolak langsung selalu ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun masa lalu kita, insya Allah biiznillah bifadlillah kita akan selalu memilih jalan yang benar. Oke. Masya Allah, thank you Teteh. Sama-sama. Kita kembali ke toxic. Itu nggak sih yang dipertanyakan atau ada hal yang itu lain? Itu kok Teh. Itu benar. Ke toxic parent nih ya. Kalau aku sendiri tuh aku pernah dibilang sama dosen aku, salah satu dosen aku. Aku gak usah sebut siapa dosennya, yang pasti bukan Ibu Maimun. Ada salah satu dosen tuh pernah cerita. Dosen ini laki-laki. Dia cerita, anak perempuan saya itu penyumbang terbesar insecurity dalam hidupnya adalah ibunya sendiri. Dia bilang kayak gitu. Ibunya suka menghardiknya ketika dia bersuara keras. Ibunya suka bilang jangan seperti ini, jangan seperti itu. Perempuan itu harus begini, harus begitu. Yang membuatnya menjadi insecure itu ibunya. Itu dosen aku sendiri tuh yang ngomong kayak gitu. Dosen laki-laki dia bilang kayak gitu. Itu benar gak sih Teh? Teteh sepakat gak sama hal itu? Aku sendiri nih, aku tarik ke diri aku. Iya, ada beberapa hal yang seperti itu. Aku ngerasa Umi aku adalah Umi terbaik seluruh dunia. I love you mom, I really do. You know that. Tapi memang ada hal-hal yang memang kita pada akhirnya tidak sepakat. Aku dan Umi tidak sepakat. Dan ketika aku sudah dewasa, aku baru sadar ternyata Mi kayaknya kurang tepat deh dulu gitu. Dan itu aku utarakan. Aku utarakannya ketika sudah dewasa dan sudah mengerti bagaimana harus berperilaku, harus mengutarakan hal itu dengan cara terbaik agar Umi tidak sakit gitu ya Teh ya. Kayaknya dulu Umi kurang tepat deh seperti itu gitu. Itu aku utarakan. Itu menurut Teteh gimana? Itu benar gak sih kayak gitu? Yes and no gitu ya. Yes dalam artian memang ya tadi ya ada faktor perjalanan hidup kita itu sedikit banyak dia akan membentuk kita gitu. Tapi kita yang memilih, kita mau ngambil kesemuanya atau kita mau ngambil yang positifnya aja gitu ya. Misal contoh nih ya, ada orang yang kemudian sepanjang dia ketika dia masih kecil, orang tuanya marahin dia aja terus. Gimana cara dia kemudian menyikapi itu in a positive way? Kayak tadi misalnya dihardik aja terus. Positifnya adalah dia tahu bahwa pola asuh di mana orang tuanya marah-marah terus itu nggak bagus. Maka dia kemudian akan mengambil langkah untuk mengubah itu dan memotong rantai pola asuh dengan marah-marah dan hardik-hardik itu kepada anak-anaknya dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ada orang-orang yang and these are real stories. Curhatan real orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu selalu marah-marah sama anaknya, nggak tahan untuk nggak marah-marah dan selalu marah-marah. Maksudnya tuh benar-benar jadi pemarah gitu ya sama suaminya, sama anak-anaknya. Karena memang dari kecil diajarin itu seperti itu. Karena orang tuanya dulu seperti itu. Nah kalau kayak gitu gimana? Itu kan berarti dia mengambil bagian dari masa lalunya, tapi justru meresponnya dengan sesuatu yang negatif ya. Kenapa Teteh bilang negatif? Terlepas dari berbagai perdebatan, karena bahkan ada yang teori-teori bermunculan bahwa marah itu harus dikeluarkan, kalau enggak nanti dia jadi penyakit ya, mengendap di dalam hati dan nantinya akan menjadi buang waktu yang sewaktu-waktu meledak. Kalau buat Teteh sih sederhana aja ya.
Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an ke atas muka bumi itu kan sebagai pedoman yang utuh. Dia lengkap, sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk juga bagaimana kita mengelola emosi. Begitu juga kemudian Rasulullah SAW diturunkan ke atas muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Bahasanya salah satunya ya untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa menyempurnakan akhlak itu buat Teteh indah banget. Kenapa? Karena berarti memang seyogianya manusia itu dengan beragam-ragam rupa, beragam suku dan bangsa, beragam latar belakang itu punya pembawaan yang berbeda-beda. Tapi kemudian ketika kita memutuskan saya ingin menjadi muslim yang baik, tidak ada teladan yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW. Maka ketika kita memilih menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, kita memilih untuk meninggalkan apa-apa yang dulu pernah kita lihat, pernah kita contoh, pernah kita tiru di masa lalu, dan kita memilih mengikuti Rasulullah SAW. Contoh tadi ya, karena contoh kasusnya tentang marah-marah gitu ya, tentang dihardik dan sebagainya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita sederhana sekali, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Itu salah satu hadis yang populer. Jadi kalau ditanya karena dulu orang tua saya begini-begini makanya saya jadi ikutan marah-marah begini-begini, jawabannya gimana? Ya udah kan ikutin Rasulullah aja. Rasulullah SAW bilang jangan marah, ya udah gitu. Itu tuh jalan kita menuju surga. Allah SWT di dalam Al-Quran bahkan menyampaikan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah kadhiminal ghaiz wal afina anin nas. Itu ada di rangkaian Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Itu ada beberapa ciri-ciri, salah satunya kadhiminal ghaiz, dia menahan amarahnya. Bedanya adalah kalau di dalam Islam bukan cuma ditahan, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti kalau saya nggak marah-marah, suatu waktu akan jadi bom waktu yang meledak, makanya jangan ditahan. Tapi bukan dengan dilepaskan marahnya, tapi dengan dimaafkan, memaafkan. Makanya kalau kita berbicara dalam bab toxic parent ya, salah satu yang sering banget Teteh ulang-ulang adalah kita harus memaafkan kesalahan orang tua kita. Kita harus betul-betul ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. First thing first. Setiap masa lalu ya itu semua sudah terjadi sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ke podcast sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu enggak akan mungkin memberikan sebuah episode kehidupan kepada kita untuk menzolimi kita atau untuk enggak sayang sama kita. Enggak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Not even our own selves. Jadi ketika kemudian kita menyadari prinsip itu, kita akan melihat masa lalu yang gak enak tadi, toxic parents yang tadi, kita akan melihatnya, oh ini udah sekendak Allah. Gitu. Dan ketika muncul pemikiran, coba aja ya kalau orang tua saya begini, coba aja ya kalau orang tua saya dulu begitu. Yang sering banget ya diomongin di mana-mana, balik lagi kita ingat, oh ya Allah Al-Alim, oh ya Allah Al-Hakim, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, Allah lah yang paling mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena bab-bab toxic parent yang terjadi di masa lampau tadi itu kan di luar kendali kita, kita nggak punya pilihan gitu. Basically we were nggak berdaya lah ibaratnya, masih kecil, masih ngikutin di mana-mana, bahkan kita masih belajar mana sih yang baik dan mana sih yang buruk dan sebagainya. Sehingga ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lagi-lagi ya bagian dari beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, kita ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan jauh lebih mudah bagi kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua. Yang kedua, di dalam Islam, kedudukan orang tua itu luar biasa mulia ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyampaikan di dalam rangkaian Quran surah Luqman dari ayat 11 sampai 19 itu kan ada nasihat-nasihat Luqman ke anaknya ya. Di sana di bagian awal itu Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai menyampaikan, kalaulah ada orang tua yang mengajak kepada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya atau kesyirikan begitu ya. Turunannya itu, contohnya itu adalah syirik, misalnya orang tua ngajak kepada kesyirikan, itu kan dosa yang luar biasa besar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan menghardiknya atau kemudian memarahinya atau apa, kemudian pokoknya perkara-perkara yang seperti itu tuh tidak gitu. Allah Subhanahu wa taala justru kemudian menyampaikan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka bersahiblah kamu dalam kehidupan di dunia ini secara ma'ruf, dengan baik.
dikarenakan berbagai pengorbanan yang sudah mereka lakukan ya terhadap kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersohib. Bersohib itu kan berarti berdekat-dekat. Kita kemudian menyambangi, kita kemudian menjaga silaturahim, kita kemudian mendampingi mereka, membersamai mereka secara ma'ruf dengan baik. Dan lagi-lagi gitu ya, bukan karena kemudian supaya kita sekedar menghilangkan si masa-masa lalu tadi, bukan, sesederhana karena kita mau taat sama Allah gitu. Kita memaafkan orang tua dan menghargai mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ya, yang poin ketiga mungkin ya, kita harus memahami bahwa orang tua kita mungkin Gen X, boomer ya, mungkin di usia-usia segitu, itu tidak memiliki, dan ini fakta ya, tidak memiliki akses kepada ilmu-ilmu parenting sebagaimana generasi kita sekarang. Boro-boro mau ada kajian parenting. Kajian keislaman aja itu nggak sebanyak zaman sekarang kan gitu. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu zaman dulu gitu ya, tante-tante lah misalnya ya, anggaplah teteh ini persingkat, Karim mau kemana, mau ngaji gitu, mau pengajian. Yang dibayangin pengajian itu adalah duduk tadarus Quran. Iya. Beda dengan yang kemudian sekarang ketika kita bilang mau ke pengajian, itu tuh ada ceramahnya, ada sesi Al-Qur'annya, ada sesi ini itu dan sebagainya. Jadi beda banget gitu. And salah satunya untuk alasan itu juga, hayu yuk kita maklumi orang tua kita gitu ya. Bukan hanya, kalau tadi kan lebih kepada perkara kita sama Allah, kita memaafkan karena Allah, kita kemudian ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian ini ada rasa sayang kita sama mereka, di mana kita memahfumi gitu ya. Kita mahfum bahwa oh ya memang ya orang tua gue dulu nggak tahu gimana caranya gini, nggak tahu gimana caranya gitu. Ibaratnya that was the best they could have done gitu loh. Itu udah yang terbaik yang bisa mereka lakukan kepada kita pada saat ini gitu. Sehingga dengan kita sudah pelong, mudah-mudahan ya insya Allah sudah memaafkan dan sebagainya, kita itu udah gak kebawa-bawa lagi sama yang dilakukan sama si toxic parents tadi. Tapi terlepas dari semuanya, itu semua tuh generik. Memang ada kasus-kasus khusus yang luar biasa ya, dimana toxic parents ini sudah menyebabkan bahasanya akibat yang cukup mendalam dan memang akhirnya menjadi sebuah penyakit ya untuk anaknya ya, secara mental. Iya, jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja ada istilah namanya child neglect. Ya, child neglect itu bisa berdampak secara psikologis maupun fisiologis. Child neglect itu anak yang terabaikan. Dan child neglect ini not necessarily dia terabaikan, gak dikasih makan, gak dikasih ini itu. Bukan hanya itu, bahkan sudah tergolong child neglect. Ini dari hasil penelitian dari Harvard ya, Harvard University membahas tentang child development dan sebagainya. Bisa diakses secara bebas ya. Mereka banyak ngeluarin seminar-seminar hasil penelitian-penelitian mereka begitu ya. Dia bilang child neglect itu kadang-kadang sesederhana seorang anak yang orang tuanya ada, dia dikasih makan, dia dikasih mainan, dia dikasih makan dan sebagainya, tapi anaknya nggak ditemenin, anaknya nggak diajarin. Contoh sederhana gini, di rumah semuanya ada, dia mau ngajakin, mama kita main yuk. Ada mama capek nih gadget aja. Ayah aku mau dong main. Papa lagi sibuk dan sebagainya. 1 kali 2 kali it's okay. Dalam perkara-perkara yang normal memang gak bisa mendampingi anak, it's okay gitu ya. Tapi ketika itu berterusan terus setiap hari seperti itu kan jadi toxic. Dan akhirnya itulah yang disebut sebagai child neglect. Walaupun child neglect itu ada level-levelnya ya, nggak semuanya kemudian efeknya besar gitu ya. Ada yang efeknya hanya sekedar sampai ke psikologis ya, pembentukan karakter yang kayak tadi dicontohin gitu. Apakah kemudian bisa membuat anak insecure? Bisa aja gitu. Insecure yang negatif gitu ya. Bisa gak membuat anak jadi kemudian menarik diri dari masyarakat? Bisa aja. Bisa gak membuat anak kemudian kemampuan komunikasinya rendah? Bisa aja gitu ya. Jadi banyak banget. Sampai ke tahapan, ini kalau yang udah parah banget, bisa mempengaruhi arsitektur otak seorang anak ketika si arsitektur otaknya masih berkembang. Bisa mempengaruhi pokoknya macam-macam lah. Sehingga memang ada orang-orang yang terkena gangguan mental ya,
akibat dari toxic parent tadi. Dalam kasus khusus yang seperti itu, memang kemudian membutuhkan bantuan profesional. Ya udah gitu ya, ambil jalur itu. Bukan berarti kemudian kita tidak percaya, tidak tenang karena Allah SWT, tapi kerusakan ya, kerusakan mental apalagi sudah berhubungan dengan otak dan sebagainya, it's a real thing gitu ya. Dan itu memang ada kajiannya, secara medisnya juga ada dan sebagainya. Niatkan karena Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT yang harus Allah SWT akan menyembuhkan. Dan tadi Teteh ulang ya, dari diagnosanya harus dari profesional, bukan sekedar ngisi kuesioner. Checklist yang ada di Google kan banyak tuh. Cek, do you have any depression? Suruh ngechecklist, kayaknya gue depres banget nih, gue udah yang tinggi banget dan sebagainya, nggak bisa ya. Tentunya tidak sama hasil diagnosa dari seorang yang cuman denger kajian YouTube 1 jam dibandingkan dengan kajian seorang psikolog atau psikiater yang belajar bertahun-tahun gitu, insya Allah. Itu mungkin ya sederhananya. Oke Teh, kalau toxic parent ya Teh, setoxic apa sih sebenarnya orang tua sampai bisa dikatakan toxic parent? That one I don't know. You don't know that? Karena kalau dengan Urban Dictionary sekarang tuh kan kayaknya luar biasa luas ya. Tergantung kita mau ngomongin toxic parent yang mana nih. Ibaratnya ada yang sesederhana misalnya nih, orang tuanya suka ngatur ya, segala rupa harus diatur. Udah dibilang toxic gitu ya. Ada yang selevel orang tuanya kalau ngomong selalu marah-marah pakai suara keras, dibilangnya toksik gitu ya. Makanya Teteh juga nggak tahu, bahkan sampai ada kan segala rupa ditoksikin ya. Bahkan toksik, bahkan hal yang positif aja bisa jadi toxic positivity. Ya kan? Jadi dalam bab itu Teteh nggak tahu, tapi Teteh lebih suka mengambil landasan terlepas apapun istilah yang beredar ya di luaran sana. Karena kan toxic parent mungkin zaman sekarang dia happening, nggak tahu nih 10 tahun ke depan apalagi yang happening gitu kan, istilah apalagi yang digunakan. Balikin aja lagi deh ke Quran dan Sunnah gitu ya, mana-mana yang Allah SWT ajarkan dan mana-mana yang kemudian Allah SWT larang, kita kerjain apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Insya Allah kita akan aman-aman saja gitu. Karena di akhirat nanti kita bukan ditanyain atau dilihat dari kamu toxic parent atau enggak ya gitu. Bukan itu checklistannya gitu. Tapi checklistannya apakah kamu menjalankan tugas-tugas sebagai orang tua atau tidak gitu. Dan lebih kepada mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita mengevaluasi orang tua tadi ya udah dibahas, lebih kepada sisi untuk kita pelajari agar tidak diulang lagi ke depannya. Dan dari sisi kita memaafkan mereka kayak gitu. Oke, itu tadi Teteh bilang soal memaafkan supaya kita tidak menjadi seperti itu lagi, seperti mereka gitu. Hal-hal yang mereka salah di masa lalu, kita tidak seperti itu ketika kita menjadi orang tua. Tapi ada justru orang-orang, anak-anak yang ketika terjadi tuh pada dia toxic parent lah, apapun lah, dia punya orang tua yang toxic dan sejenisnya gitu, dia malah jadi child free. Malah takut untuk punya anak, entah dia karena takut untuk punya anak atau dia takut emang gak mau aja gitu. Gue gak mau jadi seperti orang tua gue gitu kan, banyak yang kayak gitu ya Teh ya. Itu kayak gimana Teh? Landasannya apa dulu? Setakutnya level apa dulu? Tadi ya untuk kemudian memutuskan tidak memiliki anak karena rasa takut yang seperti itu, uzur syar'inya harus kuat nih gitu. Landasan syar'inya yaitu apa? Memang menurut dokter yang memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni juga, dokter kejiwaan yang mempunyai pemahaman Islam yang tinggi juga, bahwa memang secara mental dia incapable untuk kemudian memiliki atau raising child gitu ya. Selama kemudian tidak ada diagnosa itu, ketakutan itu hanya muncul dalam diri sendiri. Boro-boro yang dapat toxic parent. Yang gak punya toxic parent juga boleh jadi aja kemudian oleh Allah SWT begitu ya, diuji dengan rasa-rasa seperti itu, atau kemudian boleh jadi itu was-was dari setan. Sehingga apa yang harus difikirkan, kalau kita takut mendidik anak dengan buruk, ya udah jangan mendidik anak dengan buruk gitu. Sama kayak misalnya gini, takut sama api, ya udah jangan deket-deket sama api gitu. Sehingga rasa takut yang tadi dimiliki itu alih-alih menghentikan kita dari beramal solih, tetapi kita bawa menjadi energi kita supaya kita bisa berbenah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kalau misalnya contoh gitu, misalnya takut
untuk bisa nggak ya nanti saya menyayangi anak dengan baik, ya udah tinggal disayangin aja gitu. Kebayang nggak? Sesederhana itu sebetulnya. Karena apa ya? Teteh nggak tahu apakah ini terlalu sederhana atau tidak gitu. Kalau Teteh berpikir jangan sampai di hari akhirat nanti amalan kita itu sedikit hanya karena rasa takut kita gitu loh. Kita takut beramal sampai-sampai kemudian akhirnya ya kita sedikit dalam amal gitu. Alangkah baiknya kalau kemudian kita sudah mengetahui suatu amal kebaikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha melaksanakannya dengan baik. Toh Allah Subhanahu wa taala never requires us to be perfect. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala bahkan acknowledge our sins gitu, our mistakes. Makanya Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kita untuk banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita untuk banyak bermuhasabah, untuk memperhatikan apa yang kemudian kita lakukan untuk hari esok. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak sempurna. Jadi untuk mengharapkan bahwa kita harus bisa sempurna dulu untuk bisa punya anak, nanti nggak ada yang mau punya anak dong. Karena kita semua merasa bahwa ya memang kita nggak sempurna gitu ya. Sehingga mudah-mudahan sih teman-teman yang berpikir untuk child free karena rasa takutnya terhadap perlakuan orang tuanya dulu ya, bisa kembali lah kepada coba deh pelajari di dalam Quran dan Sunnah seperti apa gitu ya, dan pelajari juga bagaimana pahala-pahala sebagai orang tua itu luar biasa besar. Nah terakhir berkenaan tentang itu ya, rasa takut-takut dan sebagainya, sehingga kemudian gak mau punya anak karena faktor toxic parent tadi. Fun fact, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 155. Allah itu sudah menyampaikan bahwa kamu itu memang pasti akan diuji. Salah satunya dengan sedikit rasa takut. Artinya, mau seseorang itu memilih untuk punya anak ataupun tidak, mau seseorang itu memilih untuk menikah atau tidak, mau seseorang itu memilih untuk beriman atau tidak, dia akan senantiasa diuji juga anyway. So sorry to say, bagi yang kemudian berpikir bahwa gue gak mau punya anak supaya gue gak diuji, gue gak punya anak supaya gue gak capek, gue gak mau punya anak soalnya gue gini-gini, ya tetap akan diuji juga gitu. Dia akan menemukan kelelahan dalam hal yang lain, dia akan menemukan ketakutan dalam hal yang lain, dia akan menemukan berbagai episode-episode perjuangan dalam hal yang lain. Jadi conclusionnya kita memang gak bisa escape dari tabiat-tabiat dunia yang akan selalu menguji kita. Jadi mau dalam ketaatan ataupun ketidaktaatan kita akan selalu diuji. Bedanya adalah kalau kita di dalam ketaatan, ketika kita diuji, Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan tolong kita, Allah akan tunjukkan jalan-jalan keluarnya. Kalau kita diuji dalam dalam ketidaktaatan, kalau kita diuji dalam ketidaktaatan, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan hati kita sempit. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kita to figure out ourselves gimana caranya, dan kita gak akan pernah bisa keluar dari ujian itu ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Even ujian-ujian yang kecil banget, remeh-temeh banget, ketika jauh dari Allah itu bisa kemudian merusak hati seseorang sampai dia ngerasa hidupnya putus asa, sampai dia ngerasa akhirnya lari ke narkoba, akhirnya lari kepada kemaksiatan, atau akhirnya lari kepada perselingkuhan, atau akhirnya lari kepada alkohol, atau bahkan sesederhana lari karena saking stresnya kehidupan, adalah gue ngedrakor aja terus biar gue lupa. Padahal itu semuanya tidak akan pernah menyelesaikan. Yuk kembali ke jalan ketaatan sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul, sehingga seberat apapun ujian yang kemudian hadir tadi, Allah Subhanahu wa taala akan tetap jaga kita agar kehidupan kita itu baik-baik saja. Jadi pilihannya di kita mau diuji dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Maaf ya, mohon maaf lahir batin kalau ada yang tidak suka dengan jawaban saya. Untuk Nabila itu teh. Untuk aku takut segala hal. Takut sama masa depan, takut untuk gitu deh. Takut untuk ya itu tadi yang aku cerita di podcast sebelumnya, takut untuk menikah, khawatir untuk menikah, khawatir. No, my mom is the best mom in the whole world. But she's not perfect. Yeah. My dad also.
gitu. Jadi sebenarnya nggak ngerasa takut untuk menjadi ketidaksempurnaannya mereka, tapi lebih ketakut tidak mampu, gitu, tidak mampu being the best version of a parents that Allah wants me to, gitu. Ada dua hal ya tadi ya yang Nabila mention. Yang pertama adalah takut terhadap masa depan. Itu tuh dibahas di dalam Al-Quran dan juga kemudian bahkan ada zikir khusus yang oleh Rasulullah SAW kita diajarin ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut, rasa was-was terhadap masa depan ya. Dan juga rasa sedih terhadap masa lampau. Jadi memang itu salah satu ujian yang majemuk ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya gitu ya, ketika ya si hamba-hamba ini menjalani berbagai ujian-ujian dalam kehidupannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ngasih tahu jawabannya di dalam Quran surah Fussilat ya, ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan sepenuh keyakinan bahwa Robku adalah Allah dan dia istiqomah dengan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan kepadanya tuh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikatnya ngapain? Dia bilang alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih ya, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga. Kenapa disampaikannya innalladzina qalu rabbunallah? Kuncinya di situ menjadikan Allah sebagai Robnya. Itu kan kalau kita baca terjemahan lepasnya kayaknya sederhana banget ya, Tuhanku adalah Allah. Tapi ketika kita kemudian dalami, apa sih Allah sebagai Rob? Allah sebagai Rob itu turunannya adalah berarti Allah yang maha menjaga segala kebutuhan kita. Allah yang memelihara segala urusan-urusan kita. Allah yang menjamin segala apapun yang kemudian kita butuhkan, baik itu di masa lampau, masa kini maupun masa depan. Sehingga ketika kita mengatakan Robku adalah Allah ya, itu seharusnya diiringi juga dengan keyakinan, oh iya ya, semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menjaga segala sesuatu. Allah lah yang akan menjamin kehidupan kita. Dan itu kan kita baca ya. Allahu Akbar. Mangga teh. Teh ambil aja, angkat aja. It's okay. Ya. Jadi kemudian ada zikir yang kemudian diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, raditu billahi rabba. Ya, lalu nanti ada sambungannya ya, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Kita bahas yang pertamanya aja. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Robku. Bermakna kita menerima dengan sepenuh kesenangan hati, dengan sepenuh keikhlasan hati, dengan sepenuh kegembiraan, kerelaan, kebahagiaan bahwa yang menjamin segala urusan-urusan kita itu Allah kita. Dan kita harus yakin, itu kan bagian dari buah dari sebuah akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang kuat, kemudian dia yakin percaya Allah yang akan menjamin semuanya itu akan baik-baik saja. Raditu billahi robba. Jadi kadang-kadang orang dengan mudahnya, iya kok gue beriman sama Allah gitu. Tapi beriman gak sama segala yang Allah Subhanahu wa taala mampu lakukan gitu. Yang kemudian salah satunya adalah menjamin masa depan kita. Makanya disampaikan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai Robnya dan dia istiqomah di sana, malaikat mengatakan Allah takhofu, kamu jangan ngerasa takut, gak usah was-was terhadap masa depan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga gitu. Seberapa kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Bahkan dalam bab tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa, kalau kita tidak yakin sama Allah, itu jadi suudzon sama Allah. Kita jadi buruk sangka sama Allah. Kita mendiskreditkan kemampuan Allah dan kita menurunkan kapasitas Allah Subhanahu wa taala karena seakan-akan kita bilang sama Allah, sorry ya Allah, gue nggak percaya sama Allah. Dan itu nggak sopan dan itu nggak benar. Itu adalah perilaku yang tidak benar. Tetapi kita diajarkan ya bahwa hanya kepada Allah lah kita bertawakal
bertawakal itu berarti kita berusaha yang optimal, kita serahkan kemudian hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus kita takut menjadi orang tua yang salah, menjadi orang tua yang gak baik, berarti yang kita lakukan kita perbaiki diri kita semampu kita bisa, hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tawakalnya salah gitu ya. Tawakalnya sama diri kita, tawakalnya sama suami kita, tawakalnya sama fasilitas gitu ya. Tawakalnya kalau yang para laki-laki misalnya ada di sini, tawakalnya sama istrinya, enggak. Tawakal itu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan gitu ya, Teteh kan sekarang punya anak 3 ya. Yusuf sama Maryam just turn 9 and 8. Jadi dengan segala progres yang sudah mereka dapatkan sampai sekarang, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka itu Teteh ngerasain banget bahwa itu bukan dari usaha Teteh, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kita berusaha yang terbaik, tapi bahkan segala usaha itu adalah dengan seizin Allah. Makanya bahasanya kan bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Gitu. Ba'da Ramadan, berapa pekan setelah Ramadan, Yusuf itu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That was undescribable feeling and undescribable moment. Tapi yang ingin Teteh sampaikan adalah bahkan ketika kemudian peristiwa itu kan memang itu tidak menjamin surganya seseorang, tapi itu tetap menjadi sebuah peristiwa yang besar gitu ya. Teteh ngerasa nggak ada apa ya? Itu bukan dari usaha Teteh gitu. Tapi itu memang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Teteh gak tahu bagian usaha yang mana yang mungkin dengan berbagai kecompang-campingannya yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ada bagian yang diridhoi diberkahi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu gitu ya. Kayak misalnya gitu ya, Yusuf, Maryam udah mulai mereka tiba-tiba bangun, mereka sholat tahajud sendiri, mereka kemudian sholat sendiri gitu ya, bahkan ngaji sendiri. Kayak kemarin perjalanan dari Depok ke Bandung gitu, itu kan lumayan jauh ya. Dari seat depan Teteh dengerin gak ada yang nyuruh Maryam tuh murojaah aja, dia sendiri gitu di mobil gitu ya. Teteh ngerasa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Teteh. Sehingga ketika melihat kekurangan-kekurangan kita yang sampai sekarang Teteh ngelihat bahwa diri Teteh banyak banget kekurangannya, banyak banget PR-nya. Alih-alih kemudian tadi ya berpikir, ya udahlah gue nggak bisa, ya udahlah gue gagal, ya udah gue gini-gini nih. Berpikirnya adalah ya Allah tolongin saya dong. Ya Allah engkau tahu bahwa kapasitas saya teh segini gitu ya. Ya Allah engkau tahu bahwa saya ini punya kekurangan ini dan saya takut sekali kalau gagal mendidik anak-anak dengan baik. Maka disitulah kemudian kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita meletakkan tawakal, sebagaimana yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala, malaikat menyampaikan Allah takhafu. Jangan kamu merasa takut tadi ya, was-was terhadap masa depan. Dan kadang-kadang yang bisikin was-was juga adalah setan ya. Setan tuh pengennya kita berhenti beramal. Setan itu pengennya kita itu jadi orang yang pesimis. Setan itu pengennya kita jadi orang yang putus asa. Makanya dia bisikin aja terus. Oh, kamu hati-hati loh, kamu gini, kamu gini, dan sebagainya. Kamu nggak usah nikah loh. Nanti kamu kalau nikah coba perhatiin orang yang cerai, perhatiin orang yang jadi korban selingkuhan kamu. KDRT. Kau jadi korban KDRT. Itu di dalam Quran kan udah dikasih tahu sama Allah. Dan kita yakin Allah yang akan menjaga kita. Kamu nggak usah daftar beasiswa. Nanti kalau gagal sakit loh. Kamu gak usah tuh daftar kerjaan yang itu saingannya banyak loh. Padahal for every effort that we give, every single time Allah Subhanahu wa taala akan letakkan pahala di sana. Kuncinya ikhlas, kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat-syariat Allah. Bukan hanya malaikat mengatakan Allah takhafu, tapi malaikat juga kemudian menyampaikan wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Apakah kita gak boleh sedih sama sekali gitu ya? Sedih mah wajar dan itu bagian dari emosi yang bahkan kita pelihara untuk hal-hal yang memang kita harus bersedih. Ada kejadian di Palestina ya, dengan segala hal tadi dibahas juga sama podcast sama Teh Dian. Kalau ada yang belum dengar podcastnya Teh Dian ya, kita harus nggak sedih. Harus, bukan hanya karena aduh kasihan ya, bukan karena itu, tapi itu bagian dari kita ini sesama Muslim. Kita bagaikan satu tubuh gitu. Ada anak lagi sakit, sedih nggak kita? Sedih. Bahkan ketika anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau itu menangis. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bersedih sama sekali. Yang dimaksud di sini jangan sampai kita itu
terlebih dalam kesedihan kita, menyesali yang lampau sampai kita gak bisa move on. Yang kata Rasulullah SAW, janganlah kita ini kemudian berandai-andai, coba aja ya kalau dulu tuh gini. Pasti ya saya tuh gitu. That's me teh. Ya, coba aja ya kalau orang tua gue dulu gini, mungkin gue sekarang gak gini. Ya, pokoknya kita jadi gak bisa move on karena kita masih stuck di masa lampau dan berandai-andai seandainya masa lalu itu bisa berubah. What if ya teh? What if ya. I wish I could dan sebagainya gitu ya. Dan itu bukan hanya terhadap bukan hanya terhadap perkara-perkara yang di luar kendali kita. Kadang-kadang kalau di luar kendali kita, ya udahlah ya, itu sudah sesuai dengan qadarullah lah, pokoknya udah sesuai takdir Allah. Tapi kadang-kadang yang berat juga adalah ketika si masa lampau itu adalah kesalahan kita sendiri, kegagalan kita sendiri, yang kemudian kita berpikir bahwa sebenarnya bisa loh. Aduh, kemarin kenapa ya gue ngambil keputusan ini? Kemarin kenapa ya gue sikapnya kayak gini? Padahal harusnya gini gitu dan sebagainya. Karena dia sudah terjadi di masa lampau dan kita tahu itu adalah kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, taubat lagi. Sederhana ya. Jadi sebenarnya ketika kita menjalankan itu semua, kita nggak takut dengan, kita nggak was-was terhadap masa depan kita, karena Allah SWT janji ya Allah akan jagain kita. Kita juga nggak terlampau kemudian bersedih ya terhadap apa-apa yang luput dari kita di masa lampau, dan untuk kesalahan-kesalahan kita bertaubat. Dan terakhirnya apa kata malaikat tadi, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu terhadap surga. Apapun, seberat apapun tantangan dan ujian yang kemudian Allah SWT ujikan terhadap kita di dunia, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan hidup kita tuh cuman sebentar. Biasanya kalau bicara tentang was-was ya, tentang beratnya konsekuensi hidup ya, terhadap apapun yang terjadi. Apakah itu konsekuensi dari masa lalu, konsekuensi dari toxic parent, konsekuensi dari keputusan-keputusan kita dan sebagainya. Selama kita sudah bertaubat, kita ingat aja, oh ya hidup saya teh cuma sebentar gitu. Perjuangannya cuma sebentar. Yang lama itu adalah perjuangan setelah sakaratul maut nanti. Ya, bahkan sakaratul mautnya aja udah berjuang gitu ya. Dan itu akan sangat-sangat berbeda antara sakaratul maut seorang yang beriman dengan sakaratul maut seorang yang tidak beriman. Belum lagi nanti menghadapi alam kubur ya. Di podcast yang pertama kali kayaknya ya, Teteh sempat menyampaikan ya, orang-orang kafir, musyrik, munafik, para pendosa itu akan merasakan kehidupan di alam kubur sampai dengan hari kiamat dalam keadaan disiksa. Artinya kalau kemudian dari mulai ajalnya datang sampai dengan hari kiamat itu 1000 tahun, berarti 1000 tahun akan disiksa. Kalau dari ajalnya datang sampai dengan hari kiamat itu 1 juta tahun, berarti 1 juta tahun dia disiksa. Kita gak mau kayak gitu, makanya kita mau jadi orang-orang beriman gitu. Makanya kita gak mau kemudian menyia-nyiakan kehidupan kita. Itu kan baru alam kubur ya, belum sampai yaumul ba'ats kan, hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan itu orang-orang kafir, musyrik, munafik, para pendosa itu satu hari setara dengan 50.000 tahun tanpa air, tanpa naungan, dalam keadaan ini itu dan sebagainya. Jadi akhirnya dengan berbagai ketakutan-ketakutan yang tadi kita bicarakan, lebih takut mana? Takut sama akhirat atau takut terhadap perkara-perkara yang oleh Allah SWT sudah dijaminkan? Masa depan kita itu dijamin sama Allah, rezeki kita itu dijamin sama Allah SWT, jodoh kita itu dijamin sama Allah SWT, urusan-urusan kita itu dijamin sama Allah SWT. Maka ketika kita betul-betul berserah kepada Allah, maka akhirat kita juga dijamin sama Allah. Tapi ketika di dalam kehidupan kita mengambil pilihan-pilihan yang justru menjauhkan kita dari Allah SWT, atau kita melalaikan diri kita ya dari Allah SWT, ya kalau bukan Allah yang menjaga kita, siapa lagi gitu, apalagi nanti di kehidupan akhiratnya. Jadi bersabarlah sejenak, karena surga yang menanti orang-orang bertakwa itu sudah dekat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semangat ya, semangat ya, semangat, Allahu Akbar. Teteh kalau balik lagi ke toxic parent, suka banget denger kasus-kasus orang tua
nyiksa anak atau apa gitulah. Terus biasanya kalau udah ada muncul di platform Instagram atau apa pemberitaan yang tadi mana tuh kalau kolom komentar netizen tuh biasa kayak gini, makanya kalau nggak sanggup jadi orang tua jangan jadi orang tua yang gitu-gitu. Apakah benar mereka tidak siap dan sanggup untuk menjadi orang tua, orang-orang tua yang seperti itu? Mereka melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sederhananya gitu. Oke. Gitu aja. Gitu. Jadi bukan masalah sanggup dan gak sanggupnya aja. Ibaratnya gini, ketika Allah memberikan amanah, Allah itu tahu seharusnya kita sanggup menjalankan. Tapi apakah seseorang menjalankan atau tidak, balik lagi ke yang awal tadi, itu pilihan. Dia mau gak ngejalanin itu? Gitu. Sama kayak misalnya gini, semua orang sanggup gak sih untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Iya, logikanya sanggup. Harusnya sanggup. Karena itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, hukumnya wajib, harusnya bisa dilaksanakan. Tapi apakah semua orang menjalankan? Enggak semua orang mau menjalankan. Bahkan as simple as to give your 5 minutes at work untuk kemudian bisa sholat zuhur gitu. Misalnya ya, yang buat mengatakan, oh sibuk banget nih, masa sih 5 menit aja gak bisa, 10 menit aja gak bisa untuk kemudian sholat zuhur. Jadi harusnya bisa. Itu lebih kepada keinginan kita. Makanya ujiannya di sana, ujian ketaatan. Gitu juga dengan mendidik anak. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada seseorang anak, seseorang memiliki keturunan, memiliki anak, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah percaya bahwa dia seharusnya bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Tapi apakah dia mau menjalankannya atau tidak, itu pilihan. Anak nangis, orang tua punya pilihan. Apakah dia akan datang ke anaknya, dia akan peluk sama anaknya, dia akan peluk anaknya, dia bilang sabar ya nak ya, sabar ya. Atau kemudian dia justru akan bilang, kamu nih diam, gak boleh nangis, gak boleh nangis. Dan anaknya akan menyimpan memori itu karena keseringan digituin. Oke, gue gak boleh nangis. Sampai dia besar dan akhirnya dia memendam segala rasa sampai rasanya mati. Bisa gak gitu? Secara psikologis bisa. Itu salah satu efek kan. Gitu ya. Akhirnya hatinya semacam mati karena bertahun-tahun disuruhnya kayak gitu. Gitu ya. Padahal yang namanya human being, apalagi anak-anak, pada saat anak lagi nangis, siapa yang paling dia butuhkan? Maknya. Orang tuanya. Especially the moms. Ya, ini bukan masalah gender inequality atau apapun ya. Fitrahnya anak itu paling dekat dengan ibunya ya, karena memang kan di dalam kandungan aja udah 9 bulan. Lalu kemudian menyusui selama 2 tahun. Jadi memang begitu, dan para ayah memiliki tanggung jawab selain dari mendidik anak, dia juga punya tanggung jawab mencari nafkah. Jadi memang waktu yang dikontribusikan memang sulit untuk sama gitu, karena ayah punya kewajiban mencari nafkah dan para ibu tidak. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, yang paling dibutuhkan oleh anak tersebut adalah kasih sayang ibunya. Kasih sayang orang tuanya pada saat si anak itu nangis. Tapi lagi-lagi itu pilihan. Contoh yang lain misalnya, orang tua punya pilihan pada saat mereka pulang dari beraktivitas, pulang kerja, mungkin capek, mungkin lelah fisik, lelah psikologi setelah berbagai hal di kantor dan sebagainya. Punya pilihan, apakah pulang ke rumah menyambut anak-anaknya dengan baik, dengan ramah, dengan penuh cinta, atau kemudian nyampe rumah taruh tas masuk kamar nyalain TV. Atau kalau yang generasi kita bukan nyalain TV, either main games online, style Netflix dan sebagainya. Dan true story, sedih sih sebenarnya ya, tapi true story ada yang sampai curhat gini ke teteh. Udahlah Rin, gue mah memang udah gagal jadi ibu, dan gue udahlah biar gini aja. Gue udah capek, gue kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu memang waktunya gue ngedrakor. Memang bilang kayak gitu, gue udah capek, anak gue tuh gak bisa diurus, dia tuh nangis-nangis terus, gue pusing. Dalam situasi seperti itu, punya pilihan gak untuk berubah? Punya. Tapi apakah mau berubah? Itu kan, makanya kemudian surga itu mahal, sekaligus gratis karena kita gak perlu bayar. Tapi mahal kenapa? Karena perjuangan untuk masuk surga berarti kita harus mau berjuang. Kalau yang kita biasanya marah-marah, berarti kita berjuang gimana? Untuk kita gak marah-marah, untuk kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mau bisa banyak amal tapi bisa mendidik anak dengan baik, capek. Yaitu perjuangan kita untuk segala kelelahan kita, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan pahala. Jadi kesimpulannya, kembali ke skenario yang tadi gitu ya, orang tua misalnya itu bisa dikatakan zolim ya sama anaknya, menyiksa anak itu kan berarti zolim ya sama anak. Itu adalah pilihan yang dia buat, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pemberi balasan. Mudah-mudahan berbagai kasus kezoliman terhadap anak itu para orang tuanya bertaubat dan Allah Subhanahu Wa Taala terima taubatnya, para anaknya disembuhkan
terhadap apapun penyakitnya. Dan mudah-mudahan bagi kita tidak perlu mengikuti hal yang seperti itu, tapi tidak juga kemudian mengambil kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah adalah karena ada kasus orang tua begitu, ya udah gue jangan jadi orang tua. Itu kan kesimpulan yang salah. Harusnya gimana? Ada kasus orang tua seperti itu, merugikan anaknya, menzolimi anaknya, berarti kesimpulannya adalah gue kalau jadi orang tua, gue harus jadi orang tua yang benar. Gitu. Itu mungkin sederhananya ya, Solihah. Oke Teh, aku gak takut lagi deh. Insya Allah. Itu ya. Sesederhana itu. Kalau Teteh dulu ya, apa ya? Teteh takut gak sih dulu? Your Teteh first pregnancy. How did you feel back then? Jadi Teteh tuh mungkin ini ya, Teteh gak tahu lah bagaimana mendeskripsikan diri sendiri. Cuman Teteh tuh sederhana aja. Ini perintah Allah ya, udah deh saya jalanin. Udah gitu aja, kayak nikah gitu misalnya ya. Kan ta'aruf ya, padahal awalnya ya Teteh kan ada proses sebelum hijrah juga gitu. Lalu kemudian Teteh hijrah. Itu tuh gak mikir macam-macam. Ya udah kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan menikah, dalam pernikahan tuh pahalanya banyak banget ya. Pengen deh bisa nikah gitu. Subhanallah ya, bisa saling memandang dengan cinta aja insya Allah jadi pahala gitu kan. Saling bermesra aja insya Allah bisa jadi pahala. Bahagia banget ya kalau misalnya bisa menikah. Jadi yang dibayangkan dengan menikah itu bukan nanti romantis nih, bisa couple goals di Instagram nih, bisa ini tuh, bukan itunya. Tapi potensi pahalanya tuh luar biasa. Jadi as simple as that. Sama halnya dengan memiliki anak. Teteh dulu pas baru hijrah tuh mikirin, ini pahala dikit banget ya, gue baru hijrah, telat nih hijrahnya gitu ya. Orang mah udah hijrah sampai mana, saya ini telat. Karena Teteh tuh baru mulai belajar benar-benar Islam ya, ikut pengajian pekanan dan sebagainya itu tahun 2010. Maret 2010 to be precise ya. Jadi itu tuh maksudnya teman-teman angkatan Teteh kayaknya udah pada kemana gitu ya dan sebagainya. Dan Teteh mikir apa ya amal-amal yang bisa jadi semacam lompatan amal gitu. Dan kemudian belajar tentang sedekah jariyah, belajar tentang ilmu yang bisa menjadi pahala jariyah, belajar tentang doa ya anak-anak yang sholih, belajar tentang berbagai ya peluang-peluang amal menjadi seorang ibu. Ya udah saya mau deh jadi seorang ibu. Peluang pahalanya banyak banget ya. Udah dijalanin aja. Bahkan pada saat itu Teteh tuh belum belajar ilmu parenting yang kayak sekarang Teteh ketahui gitu ya. Bahkan bisa dibilang pada saat Teteh baru jadi ibu tuh Teteh bingung gitu. Ini anak kenapa ya nangis terus, saya harus gimana gitu. Jadi kayak ya ada struggle-nya sendiri gitu. Tapi sesederhana karena kita ingin taat sama Allah, kita ingin bekerja sama Allah. Ya alhamdulillah ya sama Allah SWT ditolong juga. Apalagi waktu Teteh baru punya anak, baru punya Yusuf ya. Yusuf itu anak pertama Teteh. Teteh kan sambil lanjut S2 ya. Jadi waktu itu memang bawa Yusuf itu usia 3 bulan ke Melbourne gitu. Akan mulai masuk ke kelas. Teteh tuh gak bisa pumping. Gak bisa pumping ASI. Teteh lupa Teteh udah pernah cerita atau belum. Gak bisa pumping ASI. Terus bingung kan harus digimanain gitu ya. Nangis-nangis, sedih-sedih gitu ya. Dan waktu itu Kang Supri ya suami Teteh, in case gak tahu Kang Supri suami saya ya, menguatkan bahwa menuntut ilmu kan karena Allah, mendidik anak juga karena Allah. Allah SWT akan kasih jalan keluarnya. Kita gak usah bentur-benturkan satu sama lain. Akhirnya waktu itu kami ngambil keputusan untuk ya udah bawa aja bayinya ke kelas gitu ya. Bawa bayinya ke kelas. Itu gak pakai parentingan gitu. Maksudnya bukan berarti ilmu parenting yang gak perlu ya. Jangan dibalik gitu. Tapi pada saat itu my knowledge about parenting was very limited, not as much as the current one gitu ya. Tapi pada saat itu kayak Allah Subhanahu Wa Taala membimbing sedemikian rupa, akhirnya mengambil keputusan ya udah bayinya aja dibawa masuk ke kelas dan alhamdulillahnya gitu ya sama dosennya juga diizinin. Bahkan kata awalnya Teteh mau izin keluar kelas buat nyusuin, terus dosennya bilang just bring your baby and so I can still listen, katanya. Ya udah alhamdulillah gitu ya. Abis itu kan Teteh hamil lagi juga kan. Jadi sambil hamil, sambil menyusui, sambil kemudian jagain bayi waktu itu masih bayi gitu kan ya. Ya alhamdulillah selesai juga gitu. Allah SWT jaga. Dan itu bukan karena pengetahuan parenting semata, karena waktu itu masih sedikit banget gitu ya pengetahuan parenting yang didapat gitu. Tapi semuanya adalah dengan seizin Allah SWT. Itu untuk setiap langkah-langkah yang diambil itu kan semuanya petunjuk dari Allah ya. Insya Allah. Itulah yang kemudian Teteh yakini bagi semua orang ya yang menjalani, yang khawatir nih gitu ya. Aduh saya
bisa gak ya jadi orang tua yang baik? Percayalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan petunjuk kepada seorang hamba, petunjuk itu akan sampai. Kan Allah punya asma Al-Hadi, means He constantly gives guidance. Allah tuh akan selalu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita berpegang erat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh akan selalu membimbing kita gitu. Jadi ya gitulah. Teteh dulu gak mikir panjang sih, Nabila. Bukan berarti gak mikir panjang impulsif ya atau reaktif, bukan. Tapi ya udah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah perintahkan ya udah dijalanin. Gitu. Teteh, meanwhile, kids nowadays, kids nowadays, ada satu hal yang aku rasa, aku yakin dan percaya setiap perasaan, aku selalu berusaha mengedepankan empati ketika mendengar cerita-cerita teman-teman yang punya orang tua seperti apa dan segala macam. Aku pun punya orang tua yang tidak sempurna, punya orang tua yang membekaskan luka alami, no not really, yang seperti itu gitu kan teh. Jadi aku selalu berusaha mengedepankan empati, tapi rasanya kayak gatel juga telinga ini ketika apa-apa inner child gitu. Apa-apa orang tua gue yang salah. Enggak, gue kayak gini karena orang tua. Ya mungkin perasaan kamu valid. Aku selalu mengedepankan itu ketika ada teman yang cerita, ya perasaan lo valid, tapi perasaan orang tua lo juga valid kali gitu. Aku tuh gitu. Itu kata gimana? Masih sama sih ya, sama yang tadi ya. Kita bisa ngambil pilihan ya. Ini secara umum ya, bukan yang orang kemudian sakit mental dan sebagainya, tapi secara umumnya apapun yang dilakukan sama orang tua kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan perilaku masa lalu orang tua kepada kita itu mendikte kita pada saat ini, atau kita mengambil pilihan untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, selama dia tidak meminta nasihat, biasanya teteh hanya mendengarkan ya, karena ada banyak cara untuk menasehati. Kadang-kadang orang curhat yang memang hanya untuk melepaskan berbagai ya perasaan dan sebagainya ya. Karena kan nasihat juga ada adabnya ya, ada caranya ya. Daripada orang yang kabur gitu misalnya, lebih baik kita dampingi dulu misalnya. Nah itu bapak-bapak yang masuk ke dalam fik dakwah gitu ya. Tapi balik lagi kalau ke yang tadi, setiap dari kita punya pilihan gitu, mau ngambil pilihan yang mana. Dan gak ada orang tua yang sempurna, tadi disampaikan ya. Bahkan Rasulullah SAW pun begitu, tidak merasakan didikan ayahnya karena ayahnya meninggal lebih awal. Itu kan sebetulnya perkara yang luar biasa besar. Nah terakhir mungkin ya berkenaan tentang kasus yang barusan gitu. Teteh gak ngebahas tentang inner child karena itu ranahnya orang psikologi ya. Teteh mungkin hanya membahas tentang bagaimana di dalam Al-Quran pun ada kisah-kisah. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki masa kecil yang luar biasa sulit. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan tumbuh besar dengan kakak-kakaknya yang super jealous sama beliau alaihissalam. Dan beliau itu kan bukan hanya dibully, tapi dibulinya itu sampai ke tahapan beliau dibuang ke sumur. Dan ketika dibuang ke sumur, ketika diselamatkan pun beliau itu dijadikan budak, diperjualbelikan, lalu akhirnya diambil oleh orang yang kemudian mendidik beliau dan sebagainya, tapi kemudian difitnah oleh istrinya, istri orang yang kemudian mengambilnya itu, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara kemudian di ghosting sama temennya yang kemudian keluar duluan. Buat yang nggak tahu, ya kan kata temennya dijanjiin bakal diomongin kan, ya nggak? Buat yang kurang ini, you need to look for the sirah ya, look for yourself. Ya kan, kebayang nggak sih udah menanti berharap teman gue bakal ngeluarin gue nih gini-gini, bantuin dan sebagainya. Nggak taunya kan pergi gitu aja gitu, lupa dia dan sebagainya. Tapi apakah kita mendengar Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berbicara sama Allah, ya Allah ya udahlah gue udah kayak gini ya, masa lalu gue gini, udahlah gue gak usah jadi nabi gitu. Kan gak kan? Tapi justru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala mempercayai beliau untuk menjadi seorang nabi. Bukan hanya nabi yang biasa, tapi nabi yang kemudian kisahnya kita pelajari sampai sekarang, bahkan sampai dengan akhir zaman, karena itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya kalau kita perhatikan kisahnya luar biasa gak sih? Subhanallah ya. Maksudnya itu bukan hanya toxic parent yang sekedar menghardik gitu ya, tetapi itu adalah toxic siblings yang sampai-sampai ngebuang ke sumur, dan beliau mengalami pergolakan hidup yang luar biasa banyak gitu ya. Jadi
Kalau Nabi Yusuf alaihissalam bisa, kenapa kita enggak? Masya Allah. Thank you Teteh. Sama-sama. Mungkin satu lagi Teh. Kan tidak sesederhana itu ya memaafkan. Gimana ya? I don't wanna say it's that sederhana ya. Seharusnya karena aku mendengarkan semua cerita Teteh dari tadi, dari awal sampai akhir, aku bilang ya sederhana. Kita bertakwa pada Allah gitu ya. Tapi how to do that with our parents? Membuka percakapan atau kan ada orang yang bilang harus dirilis tuh, harus diutarakan. No, you don't have to. You don't have to. You don't have to. You don't have to. Nggak semua yang kemudian kesalahan-kesalahan orang tua kita itu harus kita beberkan kayak kita ngebeberin nih. Lo dulu gini, gue umur 7 tahun. Ya, dan sebagainya. Kenapa Teteh bilang sederhana? Karena ya sebelumnya Teteh mohon maaf ya kalau di sini ada yang mendengarkan dan tidak puas dengan jawaban Teteh. Tapi kalau Teteh pribadi ya emang apa yang dicari? Ngapain sih mendem rasa-rasa kayak gitu? Dan apa ya, hidup kita tuh untuk Allah gitu aja. Hidup kita bukan untuk memenuhi hawa nafsu pribadi kita. Hidup kita itu bukanlah untuk memelihara ego-ego yang bertentangan dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Hidup kita adalah milik Allah, hati kita adalah milik Allah, ya udah kembalikan aja kepada Allah SWT. Jadi kalau misalnya dibilangin gimana caranya memaafkan sesederhana itu, Teteh cuma mau masuk surga sih sebenarnya. Teteh gak mau Teteh kemudian tidak memaafkan orang lain, kemudian jadi penghalang Teteh untuk masuk surga. Sesederhana Teteh gak mau masuk neraka, Teteh gak mau kebanyakan dosa yang dipendam di dalam hati ya, karena kemudian tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah dosanya bukan hanya ketika kita tidak memaafkan orang lain dan sebagainya, tapi lebih kepada kita gak ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sayang aja gitu, maksudnya kayak gimana ya menjelaskan, kayak dalam visual Teteh tuh kayak udah deket banget nih. Gue bentar lagi mati. Sakaratul mautnya gimana ya? Alam kuburnya gimana ya? Hari kebangkitannya gimana ya? Surga dan neraka. Teteh takut banget lah masuk neraka, dan Teteh mau banget masuk surga. Dan apa deh yang bisa dilakuin supaya bisa masuk surga, ya udah deh dilakuin gitu. Apalagi ini perintahnya sekedar dalam tanda petik ya, kita memaafkan orang lain. Ada sebuah kisah, ada orang yang kemudian nantinya ya akan ada orang yang mau dimasukin ke dalam surga, tapi karena dia belum memaafkan orang lain, maka dia ditahan dulu. Walaupun itu bukan salahnya dia gitu ya, tapi dia ditahan dulu. Teteh gak mau, Teteh udah misalnya ya, amin insya Allah udah mau nih diberikan surga gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba dihalau, jangan dulu nih ada urusan belum selesai. Jangan sampai seperti itu. Walaupun bukan berarti kemudian apa ya, Teteh menganggap remeh orang-orang yang belum bisa memaafkan. Karena bahkan ketika Rasulullah SAW diberikan perintah untuk memaafkan, salah satu kisahnya adalah sampai-sampai Allah SWT tuh mengirim 2 malaikat. Jadi Rasulullah SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian turun malaikat lagi yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW beberapa hal. Yang salah satunya adalah memaafkan orang yang menzalimimu. Memaafkan orang yang menzalimimu ini bukan berarti kemudian kita tidak minta keadilan ya. Misalnya nih contoh, kalau orang nipu kita berarti kita harus gimana? Ya harus lapor dong, harus diproses gitu ya dan sebagainya. Tapi maksudnya kita lepaskan di dalam hati kita. Itu memang perkara yang luar biasa sampai ada 2 malaikat kan di sana. Apalagi untuk memaafkan orang tua dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Jadi kalau balik lagi ya ditanya, gimana sih caranya memaafkan? Ya ingat aja hidup kita sebentar. Mau masuk surga, takut sama neraka, dan hidup kita adalah milik Allah. Jadi kita ikutin aja aturannya Allah SWT. Allah sayang kok sama kita. Oke Teh, sama satu Teh. Maaf ya kalau sesederhana itu. Enggak sederhana kok emang iya Teh. Apalagi sih yang dicari dunia udahlah itu. Cuman ketika kita tuh melihat ke masa depan, ketika ngomongin orang tua tuh yang diingat tuh suka kayak gitunya tuh, yang menyakitkan dan segala macam. Padahal kalau dihitung-hitung nih, aku tuh gampang banget untuk bisa langsung udahlah Umi udah tua dan segala macam. Aku tuh suka mikir
Lo belum pernah, apalagi aku belum menikah. Aku selalu mikir udah lo belum pernah jadi orang tua, Nap, lo nggak ngerti gimana rasanya. Itu tuh aku tuh segampang itu tuh aku untuk udah just move on gitu. Untuk udah biar kita udah beda zaman dan segala macam, udah let it go, nggak usah dibet gitu kayak gitu. Terus sama satu hal, tinggal supaya gampang tuh untuk maafin, lihat tuh ke belakang tuh aku tuh. Aku lihat ke belakang, apa yang umi aku sebenarnya bisa dimiliki kalau dia nggak punya aku. Aku selalu mikir gitu. Ya Allah. Umi aku bisa memiliki segala hal, banyak hal, tapi dia pendredam itu semua demi kami anak-anaknya. Aku selalu mikir kayak gitu. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik uminya Nabila. I love you, Mom. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan soal toxic parents? If something you miss, probably. Ya paling buat penutup, makasih ya tadi Nabila sudah memberikan ada cerita-cerita sedikit ya yang kemudian Teteh ngerasa oh ya ini bab perlu ditekankan ulang walaupun tadi mungkin tidak disampaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu, setiap manusia itu dengan tanggung jawabnya masing-masing. And that's tough. Artinya di hari akhirat nanti kita ini akan dihakimi satu persatu. Dan pada saat kita dihakimi nanti, kita tidak bisa menjadikan apa yang orang tua lakukan kepada kita itu sebagai excuse. Karena masing-masing dari kita diberikan pilihan. Yang tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah mereka yang menyucikannya. Kita gak akan bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, nih gue musyrik karena orang tua gue musyrik. Kalau mau gitu, Teteh bisa aja bilang, ibu saya kan non muslim. Ibu saya dulu waktu hamil saya mana ada tuh sholat ini itu dan sebagainya gitu. Ya udahlah saya nggak usah sholat juga. Ya udahlah saya ini ya kan enggak. Ya kita semuanya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput keridhaan terbaik, untuk menjemput peran terbaik, untuk menjemput pahala terbaik, untuk menjemput surga terbaik. Dan kita harus yakin gitu. Seyakin-yakinnya karena itu bagian dari keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Apapun yang terjadi dalam segala episode kehidupan kita, masing-masing dari kita itu punya potensi dan peluang yang sama untuk bisa masuk surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya sudah ada, peluangnya sudah ada. Tinggal pilihannya kita mau ambil atau tidak. Dan kita gak akan bisa bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gue gini tuh, nyokap gue gitu ya. Dan di Al-Quran sendiri kan Allah Subhanahu wa taala udah mention ya. Nanti ada orang-orang yang menyampaikan, nih saya dulu kayak gini karena nenek moyang saya nih. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan nabi dan rasul, apalagi kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik teladan. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an sebagai sebaik-baik pedoman, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dirinya sebagai sebaik-baik sumber kekuatan, sebaik-baiknya tujuan gitu ya, dan sebaik-baiknya penolong gitu. Jadi alasan apa lagi sih gitu ya? Yuk kita mengambil keputusan dengan baik dan benar. The clock is ticking. Kita gak tahu ajal kita datangnya kapan. Jadi ambillah keputusan yang baik di kehidupan kita. Ya, life is full of choices, but the afterlife has only two. Kehidupan kita punya banyak pilihan, tapi afterlife, kehidupan sesudah kehidupan kita sekarang, pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Jadi make a wise decision gitu. Buatlah keputusan-keputusan yang bijaksana dalam kehidupan kita agar kita bisa hidup di dunia dengan istiqomah, lalu kemudian bisa husnul khotimah dan merasakan kebahagiaan selama-lamanya di surganya. Allah alam bisawab. Makasih Teteh. Sama-sama. Aku closing lagi. Jazakallah khair Teteh. Thank you for being here. Ahsanal jaza. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya. Dan untuk teman-teman, adik-adik, mohon maaf lahir batin ya kalau Teteh jawabannya kurang berkenan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya. Amin. Insyaallah. Terima kasih teman-teman sudah dengerin. Ketemu lagi bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.